Punten Kang, suaranya udah masuk ya? Atau belum? Sudah. Yang Akang udah ya? Udah Kang, aman Kang. Alhamdulillah. Iya, bentar. Coba dicek dulu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menimba ilmu bareng-bareng dengan guru kita gitu kan. Alumni kita gitu, gegeduknya DKM, Kang Hari. Insya Allah tema yang akan dibahas hari ini adalah bagaimana cara kita mengenal Allah. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa cari spot terbaiknya gitu ya, spot yang paling amannya gitu kan ya. Sambil ngopi, sambil nyiapin biskuit, catatannya jangan lupa kalau sambil jalan tugas didengerin gitu ya. Semoga nanti ada beberapa pesan-pesan gitu, hikmahnya yang bisa diambil, masuk dan diingat sama teman-teman. Ya, kita sama-sama niatin ikut KIT ini untuk hanya Allah semata, sama-sama ingin berbuat baik bareng, bisa meningkatkan takwa bareng, pokoknya serba bareng gitu ya. Oke, daripada lama-lama kita pembukaannya, mari aja kita langsung dengar penyampaiannya dari Kang Hari dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Kang Hari untuk dimulai. Jazakallah khair kepada Abel dan pengurus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mulai untuk masuk ke materi inti dari KIT yang pertama. Ini tentang Allah. Ini tentang Allah, gitu ya. Ada satu peribahasa yang bilang tak kenal maka tak sayang. Bukan mungkin. Menurut Akang itu benar. Kenapa? Waktu itu mungkin Akang udah pernah cerita ya, ketika ada seseorang bahkan ini bukan kisah di drama, tapi emang ini kisah nyata gitu ya. Ada orang yang memang dia sangat ganteng, tapi pasangannya kalau menurut banyakan orang tuh biasa-biasa aja. Atau bisa jadi dia itu sangat cantik gitu ya, tapi menurut seseorang gitu ya, menurut orang-orang lain gitu, pasangannya itu biasa-biasa aja gitu, suaminya itu biasa-biasa aja. Mungkin buat kita yang tidak mengalami prosesnya yang asalnya benih-benih cinta itu ada, akhirnya bisa tumbuh begitu indah pohonnya, kuat akarnya gitu ya, karena ada proses. Akhirnya banyak orang yang bilang, ya dia biasa-biasa aja dah. Menurut mereka mah pasangannya luar biasa gitu. Nah pertanyaannya justru, sebenarnya kenapa sih kok bisa yang seperti itu terjadi gitu? Padahal ya kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya, biasanya nih anak-anak muda, nggak tahu anak-anak muda zaman kapan ya, anak-anak muda tuh bilang kalau cantik sama cakep itu relatif, tapi kalau jelek itu tanda kutip ya, mohon maaf ini, kalau jelek itu udah jelas gitu biasanya, mohon maaf, tapi maksudnya
tanpa ini ya. Ini obrolan-obrolan orang gitu ya. Karena biasanya kalau orang yang standar orang tuh biasanya kalau cantik tuh ya relatif. Tapi ada orang-orang yang mayoritas bilang bahwa cantik atau ganteng itu, oh si ini tuh cantik, oh si ini tuh ganteng. Banyak artis-artis yang kayak gitulah ya, gitu ya. Yang karena di post dan segala macam. Nah, untuk mereka yang tadi, kok bisa ya mereka bisa jadi suami atau jadi istri yang tanda kutip kata mayoritas orang biasa-biasa aja. Justru dari situ, bukan. Justru kalau misalnya kita nanya ke si suami atau istri yang dia cantik atau cakep ini, si itu tuh cantik atau enggak gitu ya. Bukan menunjuk ke suami istri ya. Si itu tuh cantik atau enggak. Ya cantik gitu. Karena masalah ketika udah cinta, udah sayang itu bukan masalah wajah, bukan masalah fisik, tapi masalah nyaman. Masalah nyaman muncul dari mana? Muncul dari sering interaksi. Sering interaksi, akhirnya lambat laun, ternyata orang ini nyaman ya. Justru banyak orang itu biasanya berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang membuat dia nyaman. Karena sering interaksi, akhirnya ada apa ya? Timbul rasa saling memahami gitu ya. Bahkan kalau misalnya ini kan sering ngobrol ya, kalau misalnya orang-orang yang bukan udah nikah ya, kalau yang belum nikah itu cinta itu buta gitu. Kadang-kadang kalau misalnya udah cinta tuh ya apapun lah dilakukan itu buat si dia gitu. Walaupun apa, kadang-kadang tidur inget dia, bangun tidur tuh ambil HP misalnya langsung nanyain gimana kabar atau apa gitu, lagi apa gitu ya. Sebelum tidur ya curhat-curhatan segala macam gitu ya. Dan itu memang mayoritas ya fitrahnya kayak gitu, mencari yang nyaman. Kenapa sekali lagi nyaman? Karena sering interaksi. Kenapa interaksi? Karena kenal. Poinnya itu. Karena dia udah makin lama makin kenal, semakin kenal ya semakin tahu bahwa oh iya yang saya cari itu yang nyaman. Oh iya yang saya cari itu lingkungan-lingkungan yang membuat saya nyaman. Gitu. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Allah. Mungkin kita semua bisa sejenak untuk merenung. Sebenarnya sejauh apa sih rasa cinta kita sama Allah? Sejauh apa rasa cinta kita sama Allah? Mungkin kalau di pertemuan kemarin di sebelumnya Akang suka bilang ya, Akang pernah bilang, seberapa khusyuk si sholat kita gitu ya, seberapa khusyuk si sholat kita, maka perbaikilah bacaan sholat kita, maka fahamilah bacaan sholat kita, mulai dari surat Al-Fatihah gitu ya, karena Al-Fatihah yang sering kita baca, teman-teman harus paham, minimal tahu artinya. Ketika teman-teman udah tahu artinya, teman-teman coba untuk baca gimana sih tafsirnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa? Hirabbil Alamin itu apa? Nanti kita juga bahas nih, Rabbul Alamin. Ada Robba, ada Al-Alamin. Oh, nanti kita bahas sebenarnya Rob itu apa? Ada di pertemuan kita kali ini insya Allah. Bahas dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah. Nah makanya nanti kita bahas kenapa sih Allah itu disebut Allah. Kenapa kita nggak menyebut yang lain. Sama seperti hal yang ya percakapan di situ ya, percakapan di materinya. Kemarin ini ya, ada seorang yang bilang, Allah itu siapa sih? Ya Tuhan kita lah, kata si B. Lucu kali pertanyaanmu gitu. Lah, kan itu maksudnya. Ini serius, gue lagi belajar berfilsafat nih. Karena ini penting. Sebenarnya Allah itu siapa sih? Kalau yang dimaksud itu adalah sesuatu yang menguasai alam semesta, yang menciptakan alam semesta, ya udah. Toh semua orang itu punya feel itu gitu. Punya feel apa? Punya feel bahwa memang dia itu ada batasan kekuatan. Ada di luar
di luar kuasa seseorang, di luar kuasa kita manusia yang berkuasa, sangat berkuasa gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar kita gitu. Dan fitrahnya kita itu takut. Pasti setiap orang tuh ada yang kayak gitu. Walaupun seorang ateis pun pasti mikirnya adalah kayak gitu dalam hatinya. Akhirnya kan ya udah bebas kan manggil apa aja. Karena secara fitrah kita itu makhluk itu yang dicipta. Fitrahnya makhluk adalah menyembah sang pencipta gitu. Entah itu siapa, ya udah berarti kan bebas kita manggilnya apa aja. Ya gitu juga kan sama dengan non-muslim. Ya non-muslim juga sama kan. Mereka meyakini bahwa ada Tuhan gitu ya. Ada Tuhan, ada suatu zat yang menguasai semesta gitu. Yang mereka sembah. Hanya mereka menyebutnya dengan sebutan-sebutan menurut kepercayaan mereka. Gitu kan? Aduh. Bahaya ini mikirnya, kata si B gitu. Bahaya lu mikirnya kayak gitu. Libet amat sih. Bahaya bisa malah dosa mikir kayak gitu. Ya intinya ya itu. Ya Allah mah Allah aja. Udah terima aja. Kata si A. Ya nggak bisa lah. Bisa jadi itu sebagai satu alasan. Kenapa kita nggak sayang sama Allah. Karena apa? Karena kita nggak kenal sama Allah. Allah teh siapa? Kita nggak kenal karena apa ya? Karena kita memang tumbuh sebagai seorang muslim yang memang dari dulu sama orang tua diajarkan kamu harus sholat 5 waktu, kamu sholat harus wajib saum Ramadan sebulan penuh, kamu wajib untuk bayar zakat, kalau kamu bisa, kamu naik haji. Bahkan kita nggak pernah, tanda kutip kan, bilang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di depan saksi, karena memang tidak perlu. Dan mu'alaf pasti melalui itu, pasti melalui ada saksinya, dia bersaksi, dia bersyahadat gitu. Sisanya ya memang semua itu kita jalani begitu saja karena kewajiban. Nah, ternyata pemahaman tentang itu penting. Kita perlu tahu sebenarnya benang merahnya itu gimana sih? Sebenarnya konsepnya itu gimana? Maka cara yang paling mudah adalah gimana cara kita buat kenal seseorang, interaksi dengan orang itu. Ya, Akang dulu nggak terlalu kenal sama istri Akang. Ya udah kenalan. Pada saat ta'aruf ya kenalan, sebisa ta'aruf itu. Setelah udah nikah, baru kan banyak lebih kenal gitu. Makin lama makin justru makin tumbuh rasa cinta itu. Tumbuh rasa sayang itu. Karena apa? Karena sering berinteraksi. Karena Akang berinteraksi, karena Akang nanya. Kadang-kadang ada sesuatu yang memang bisa ditanya dan bisa diucapkan, dibalas dengan menjawab. Kadang-kadang ada sesuatu yang memang nggak bisa ditanya tapi bisa dirasakan. Akhirnya ngerti, oh iya istri Akang tuh kayak gini. Sama halnya dengan interaksi kita sama Allah. Jika interaksi kita sama Allah lebih sedikit dibandingkan dengan interaksi kita dengan yang lain, maka bisa jadi tanya ke dalam diri. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang lain yang kita cintai. Atau bahkan rasa cinta kita sesuatu itu melebihi rasa cinta kita sama Allah. Azan, nanti aja lah, gampang lah. Udah apa ya udah nanti aja gitu. Baca Quran aja. Baca Quran tuh sebenarnya itu kan interaksi kita sama Allah. Kita tahu, kita sebenarnya poin-poinnya itu adalah memahami Al-Quran. Kenapa penting memahami Quran? Biar kita tahu sebenarnya Allah pengen itu apa. Kebayang ya? Gimana cara kita kenal Allah? Ya kita langsung nanya sama Allah. Gimana cara kita nanya langsung sama Allah? Padahal kita nggak bisa ngobrol sama Allah. Maka kita baca firman-Nya Allah yang ada di Al-Quran. Itu awal ya.
minimal kita baca. Setelah kita baca Arabnya, kita juga penting loh baca artinya. Biar kita tahu minimal, karena kan nggak semua orang belajar tafsir kan. Nggak semua orang belajar tafsir kan. Maka minimal tahu artinya. Nanti next levelnya baru baca, fahami tafsirnya. Kayak tadi surat Al-Fatihah. Ar-Rahman itu apa sih maksudnya? Ar-Rahim itu apa sih maksudnya? Oh ternyata di Al-Fatihah ini mengajarkan kita, salah satunya adalah untuk, nih, kalau kamu berdoa sama Allah, nih, caranya itu ada di surat Al-Fatihah. Apa yang harus kamu lakukan? Pujilah Allah dulu. Jangan langsung minta sama Allah. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya kan? Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memuji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pujian lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Pujian lagi. Ya kan? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baru berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, baru minta. Oh, ternyata Allah ini goib. Tapi luar biasanya Allah, walaupun Allah itu goib, Allah ngasih tahu, Allah ngasih bocoran ke kita. Gimana sih caranya berdoa? Oh gitu ya Allah. Jadi kalau misalnya mau berdoa saya puji-puji dulu Allah. Jangan langsung nyelonong tiba-tiba berdoa sama Allah. Ya Allah saya pengen apa? Ya Allah saya pengen apa? Jangan. Oh gitu ya udah. Berikutnya, saya berdoa pakai apa ya? Kan saya nggak tahu. Saya cuma taunya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kan saya pengen dapat rezeki. Oh ternyata ada. Ya Razzaq. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Jadi kalau mau berdoa, mau minta rezeki sama Allah tuh itu. Aduh, tapi saya banyak dosa. Berarti Ya Ghafur. Ya Allah yang Maha memaafkan. Dan seterusnya. Tahu ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur dari mana? Nice, balik lagi dari sini. Dari Al-Quran. Maka perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran. Bukan cuma membaca, minimal membaca. Membaca itu cuma 15 menit loh. Setengah juz. Tapi coba tanya. Kadang-kadang justru bahkan sehari pun kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Wajar. Ya kita nggak terlalu kenal sama Allah. Bahkan sekali lagi Akang ulang, kadang-kadang bukan cuma teman-teman, Akang juga. Sholat kita pun dari sekian banyak sholat kita, berapa banyak yang khusyuk? Kadang-kadang tiba-tiba pas lagi siang ingat apa, tiba-tiba pas lagi sholat, tiba-tiba dapat ide apa, biasa kayak gitu. Ya itulah kondisi kita saat ini. Tapi jangan menyerah. Karena kita bisa lebih dari itu. Dengan apa? Perbanyaklah interaksi dengan Al-Quran. Ya sekali lagi minimal dari Al-Fatihah itu teman-teman harus benar-benar faham maknanya apa. Biar ketika baca Al-Fatihah di setiap rakaat, minimal di situ teman-teman bisa serius. Minimal di situ teman-teman bisa sejalan apa yang teman-teman ucapkan dan apa yang ada dalam hati teman-teman. Ini adalah salah satu cara mengenal Allah dari ayat-ayatnya. Nanti akan bahas, ada ayat kauniyah sama ada ayat syariah. Yang barusan itu dari ayat syariah, dari ayat-ayat Al-Quran.
Allah tuh sukanya apa sih? Allah tuh bikin alam kayak gimana sih? Allah tuh bikin aturan sebenarnya seperti apa sih? Oh, ternyata ini di luar logika nih. Kalau kamu makin kalau kamu mengeluarkan sesuatu, kalau kamu berinfak, kata Allah, maka akan diperbanyak, tanda kutip ya. Bahkan gak ada orang yang jadi miskin karena berinfak. Ya kan? Logikanya dari mana tuh? Ngeluarin, tapi malah tambah. Nambahnya macem-macem, nambah berkah, nambah uangnya, nambah segala macem. Ya, kalau secara manusia logika, nyambung nggak? Enggak. Tapi Allah yang bilang. Allah yang bilang gitu. Kita percaya. Dan ternyata memang benar. Harus yakin dengan itu. Gitu. Oh, ternyata siapapun yang bekerja keras, fitrahnya, hukum alamnya, maka jika memang takdir Allah, walaupun akhirnya itu ya, takdir Allah pasti tetap di akhirnya itu. Jika orang bekerja keras, maka kamu akan sukses di dunia. Aku kemarin tiba-tiba ngelihat ada salah satu Instagram kayak apa nama Sultan Medan. Di tahun 2015, 2017 dia belum apa-apa. Tapi pas Akang coba buka-buka IG-nya gitu, Ferrari sekarang. Ngejemput pacar, katanya pacarnya makan mie rebus di pinggir jalan pakai Ferrari. Scroll sama Akang, dilihat. Ternyata, dan yang kepikiran sekarang tuh kok bisa ada orang yang kayaknya itu nggak keotakan gitu ya. Kayaknya itu nggak keotakan. Bahkan segala macam bilangnya murah lah. Ini murah, segala macam murah gitu ya. Tapi ternyata yang paling mengejutkan lagi, dia baru bisa, dia benar-benar kaya itu. Benar-benar kaya nih. Baru sekitar 2019 nggak tahu 2018 nggak tahu 2019 nggak tahu 2018. Dan ternyata sekarang kayaknya nggak ketulungan. Kenapa? Oh, ternyata memang fitrahnya seperti itu. Natural hukum alamnya kayak gitu. Kamu tuh usaha maksimal. Nggak boleh tawakal doang, nggak boleh pasrah doang, nggak boleh berdoa doang. Ikhtiar, tawakal, dan doa. Walaupun memang dua ini nggak dapat, nah makanya belajar tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diperuntukkan untuk seluruh makhluknya tanpa melihat dia Islam atau bukan, dia baik atau buruk, dia kriminal atau bukan, nggak melihat itu, Allah ngasih ke semuanya. Kalau Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang Muslim. Jadi kalau yang Rahman mah, ya banyak orang-orang yang dikasih semua di dunia dihabisin sama Allah, dikasih semuanya. Dia dapat apa-apa. Tapi kata Allah di akhirat jangan, lihat aja nanti. Karena ada orang, ya di hadis Arba'in 1 juga kayak gitu kan. Ada yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, ada yang hijrah karena perempuan yang ingin dinikahi. Maka ya kamu dapat itu, kata Allah. Oh, itu aturan. Aturan Allah. Dengan itu kita jadi lebih kenal sama Allah. Oke, sebelum kita lanjut ke ini baru awal-awalan. Nah, Akang pengen memperlihatkan. Teman-teman tahu ini. Ini real. Keempat-empatnya. Ini real keempat-empatnya. Akang mau mundur lagi satu step. Kan barusan mah udah ngobrolin tentang Allah ya. Tentang Allahnya. Udah yakin lah. Asumsinya bahwa kita yakin bahwa Rob kita adalah Allah. Baru kita masuk ke step bagaimana cara kita biar mengenal Allah. Tapi Akang pengen mundur sejenak dulu sebelum itu. Biar teman-teman ngeh bahwa ya tadi kenapa Allah disebut Allah dan kenapa sih kita yakin bahwa ada zat yang
menguasai alam semesta ini. Walaupun kita nggak pernah melihat, walaupun kita tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan zat tersebut, tapi kita bisa yakin. Ini salah satu rumah. Ini ada rumah besar. Ini kelihatan ya kursor Akang? Kelihatan nggak? Halo? Nggak kelihatan? Kelihatan, Kang. Oh, kelihatan. Siap. Alhamdulillah. Nah, ini ada rumah besar, ini ada kolam renang, gitu ya. Ini ada rumah lagi, rumahnya ada satu, udah banyak nih. Dan semuanya tertata rapi. Ya nggak? Walaupun di luar sana nggak tertata ya, tanda kutip tidak tertata secara dibuat ya, tapi natural. Nah, kalau yang di luar ini mah ya, ini adalah buatannya Allah. Kalau yang di sini kan semua ditata dengan rapi. Nih, ada lagi di sini. Ini bunga-bunganya merah luar biasa indah. Udah gitu ini di atas berarti kan? Tiba-tiba bukan tiba-tiba di sini ada kastil. Sebut sajalah kastil. Langsung ada ini kastil pinggir pantai. Mataharinya terbenam luar biasa. Di sini ada lagi kastil yang udah tua. Oke. Nah, kalau yang ini ya sekarang kita tahu kan. Oh, yang ini mah ya ada yang buat lah arsitektur, apalagi ini zaman now kan. Zaman-zaman sekarang lah. Ada orang yang dia luar biasa kaya, akhirnya dia punya duit, ya dia bentuk semua yang asalnya di sebelah sininya tidak teratur. Saya pengen bikin istana saya di sini. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk membeli rumah yang kita impikan, gitu ya, biar bisa merasakan ketenangan yang enak di sini. Semuanya ada. Oke, ini yang baru-baru. Kalau yang ini yang lama kan? Kita nggak tahu. Kalau yang ini mungkin kita bisa orang-orang di sana nggak lihat tuh yang buka, yang bikin. Kalau yang ini, kita paling cuman taunya tiba-tiba sekarang, oh dari dulu juga udah ada bangunan ini, iya nggak? Dari dulu juga udah ada bangunan ini, udah ada bangunan ini. Pertanyaannya, mungkin nggak bangunan ini tiba-tiba ada kayak begitu aja? Jawabannya enggak kan? Iya nggak? Nggak mungkin lah, Kang. Pasti ada yang bikin. Entah gimana bikinnya ya. Pokoknya ini ada, walaupun ini di pinggir pantai gitu ya. Yang ini di atas tebing, yang ini di antah berantah gitu ya. Di sini ada benteng-benteng. Tapi pasti jawabannya adalah mungkin nggak sih ini tiba-tiba terjadi jreng-jreng sendiri? Ya enggak. Pasti ada sesuatu. Ada seseorang, bukan, ada seorang yang memerintahkan kepada orang lain untuk membangun. Ini yang lebih jauh lagi. Kalau ini kayaknya masih awal-awal sini ya. Aku nggak tahu sih perbedaannya apa. Tapi yang ini kan, wow, ini di atas bukit ya, jauh dari mana-mana, tapi bisa bikin yang seperti ini. Ini nggak tahu ini namanya punden berundak-undak atau apalah ya. Tapi di sini asalnya ada bangunan loh. Walaupun sekarang akhirnya kita cuma bisa melihat ini reruntuhan-reruntuhannya. Ini panjangnya berkilo-kilometer loh. Sepanjang ini loh. Dan gak mungkin ini tiba-tiba jreng-jreng jadi begitu saja. Iya kan? Kalau ini sama ini mungkin masih kebayang ya. Ya kerja Rodi lah gitu ya. Sama kayak Anyer Panarukan gitu kan. Itu kan kerja Rodi. Selama ya dalam waktu yang sangat lama akhirnya terjadi. Kebayang gitu. Tapi kalau yang ini, bingung juga kan? Gimana caranya bikin yang kayak begini nih? Oh, dipahat Kang. Oke lah, kalau yang ini mungkin masih kebayang. Oh, dipahat lah, diapain lah, segala macam. Oke. Gimana kalau yang ini? Ini batu-batu yang diambil-ambilnya itu berat-berat. Dan di sini tuh nggak ada batu yang kayak begini. Diambil tuh dari jarak yang jauh batunya, sama banyak orang akhirnya dipindahin ke sini. Tapi pertanyaan yang sama, mungkin nggak ini terjadi tiba-tiba dengan sendirinya? Jawabannya nggak mungkin kan? Gitu kan? Pasti ada seseorang yang memerintahkan kepada kelompok orang untuk membuat bangunan ini. Gak mungkin terjadi tiba-tiba.
Yang ini, kebayang nggak maksud Akang? Kalau yang gini-gini aja, pasti ada yang membuatnya, bangunan-bangunannya ya. Kalau ini semua ada di Indonesia. Ada Raja Ampat, ada Dieng, ada yang Bali, ada Komodo. Indah nggak? Bahkan kalau dibilang indahan mana sama yang sebelumnya? Indahan ini. Kalau Akang bilang indahan ini. Luar biasa. Ini bukan bikinan orang. Iya nggak? Gimana caranya ada orang bikin yang kayak begini? Satu-satu jawaban yang pasti adalah apa? Ada suatu zat yang entah itu mohon maaf, yang entah itu seperti apa, tapi zat itulah yang menciptakan ini. Dengan begitu teliti, dengan pas takarannya, nggak kurang, nggak lebih. Keindahannya dari dulu sampai sekarang ada. Ini kan? Gradasi antara warna sini sama warna sini. Ada pulau yang kecil, ada yang besar. Awannya yang terbentuk sedemikian. Ini gunung gitu ya. Luar biasa indah. Ini yang Dieng, yang di kawah. Ini juga, wah, ini juga. Pertanyaannya kan sekali lagi, mungkin nggak ini tiba-tiba dibuat? Nggak mungkin. Nah dari sini kita bisa yakin bahwa sesuatu yang kayak ini, ya kayak begini, ini pasti ada yang membuat. Masa sih sesuatu yang kayak gini nggak ada yang membuatnya? Masa sih sesuatu yang indah ini nggak ada yang buat? Padahal manusia aja kalau membuat sesuatu itu jelek gitu kan, nggak sempurna, semaksimal-maksimalnya juga ya begitu. Bisa sih bikin robot, bisa ya tetap aja kan kayak begitu gitu. Tapi yang ini luar biasa natural. Berarti ada suatu zat, sekali lagi ada suatu zat yang luar biasa, yang menguasai semesta, yang menciptakan seluruhnya. Oke? Okay? Jadi sebenarnya ateis itu aneh. Bagaimana cara dia menjelaskan? Kalau misalnya ini nantilah, ini nyambung sih sebenarnya nanti ke tentang bagaimana cara kita bisa kenal dengan Allah. Ini sebelum kenal sama Allahnya, tapi kita meyakini sebagai tambahan keyakinan bahwa oh iya pasti ada suatu zat yang luar biasa. Kayak perempatan Dago, tiba-tiba mati lampu. Di situ seperti biasa sebelum COVID, banyak banget mobil, banyak banget motor, ada bis, ada beca misalnya, ada macam-macam ada di sana. Tiba-tiba lampu merahnya mati. Apa yang kejadian? Macet. Macet. Karena manusia, apalagi orang Indonesia, kalau di sini di Jepang mati lampu atau segala macam diselesaikan dengan baik, bahkan ada lampu aja di Indonesia mah ada lampu aja macet ya. Di sini tuh bener-bener semuanya taat aturan. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau mati lampu ya udah wassalam, udah macet. Suatu ketika pernah Akang pulang, tiba-tiba kekunci semuanya. Dari sini ngunci sini, ini ngunci sini, ini ngunci sini, semuanya kekunci. Bayangin. Karena apa? Mati lampu. Karena apa? Kalau nggak mati lampu karena macet langsung dimajuin. Mentok itu sesuatu yang simple. Arus lalu lintas. Ketika tidak diatur, ketika tidak ada yang mengatur, ketika tidak ada yang punya kekuatan untuk mengatur, apa yang terjadi? Clash. Kacau.
Pernah berpikir, kok bisa alam ini begitu teratur? Teratur itu bukan simetris ya. Bentuknya apapun itu saling melengkapi. Matahari bentuknya kayak begitu. Nah, nanti itu kita bahas yang lain. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di Ma'rifatullah yang akan kita bahas ini adalah 4. Jadi pertama, mungkin insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan sampai ke 3 saja. Yang pertama adalah makna lafaz, ada Rob, ada Allah, ada alihah, mohon maaf. Ada Rob, ada alihah, ini salah bukan Allah. Ada makna alihah, ada makna Rob. Berikutnya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Dan yang terakhir, mengapa kita harus beribadah sama Allah? Oke. Nah, berikutnya, kita udah tahu nih, zatnya luar biasa tuh. Nah, ada alihah. Alihah ini apa? Alihah ini apa? Alihah ini adalah, alihah ini, jadi Allah itu berasal dari kata al-ilah. Al-ilah, gitu ya. Al-ilah. Apa sih al-ilah ini? Nah, al-ilah ini yang akan sebut di sini nih. Sesuatu yang ditaati, sesuatu yang tidak didurhakai, sesuatu yang kita penuh rasa segan kepadanya, sesuatu yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita takuti, yang kita sangat harapkan, yang hal itu kepadanya, yang kita kalau memohon, kalau doa itu kepada itu. Itu adalah definisi al-ilah dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dapatnya dari mana? Dapatnya ini tuh. Ta'at An-Nur 52. Tidak didurhakai, Maryam 44 dan seterusnya. Jadi sekali lagi insya Allah di KIT kita nggak sembarangan mendefinisikan kata alihah ya. Kita tidak sembarangan mendefinisikan kata alihah. Nggak sembarangan mendefinisikan alihah. Tapi kita coba membaca dari Al-Quran langsung. Ternyata setelah dikumpulkan, oh ini nih definisinya. Gitu. Dan, nah, alihah ini, Akang belum nyebutin di sini, belum nyebutin untuk Allah. Karena maksudnya belum nyebutin untuk Allah, karena ada orang-orang yang di mulut tuh bilangnya Tuhannya siapa? Allah. Tapi hati sama perbuatannya nggak ke sana. Maka alihah ini bisa diperuntukkan untuk Allah, bisa diperuntukkan untuk selain Allah. Kalau diperuntukkan kepada Allah, maka kita bertauhid. Tauhid, nanti kita bahas tentang hak Allah, ada 2. Kita ibadah sama Allah, kita nggak syirik. Tauhid itu lawannya adalah syirik. Gitu ya. Dan alihah ini bisa diperuntukkan untuk Allah, bisa diperuntukkan untuk selain Allah. Ketika diperuntukkan untuk Allah, maka kita sudah bertauhid. Ketika tidak diperuntukkan untuk Allah, maka kita sudah syirik. Maka coba ditanya ke dalam hati. Benar nggak sih Allah yang ditaati? Benar nggak sih kita udah nggak durhaka sama Allah? Benar nggak sih kita segen? Kita benar-benar memuliakan Allah? Kita teh cinta sama Allah nggak cuma ngomong, tapi benar-benar perbuatan sama hati kita pun emang cinta sama Allah. Kita tuh ketika doa tuh berharapnya sama Allah, nggak sama orang-orang. Berobat itu ikhtiar yang harus kita lewati karena memang diperintahkannya seperti itu. Tapi hasil akhir balikan sama Allah. Udah nggak sih mikir kayak gitu? Atau jangan-jangan dalam hati kita benar-benar berobat dokter yang menyembuhkan. Benar nggak sih kita udah tawakal sama Allah? Atau jangan-jangan kita malah tawakal kepada selain Allah? Kapan? Biasanya nanti, nggak tahu ya, Akang belum kepikiran contoh yang ada di SMA. Tapi contoh itu kalau udah masuk kuliah misalnya. Malah bergantung sama dosen, malah apa gitu kan, itu salah. Ngasih sesuatu, ngasih apa, itu kan nggak boleh. Karena ada beberapa yang seperti itu misalnya.
memohon kepada orang gitu ya. Nanti kita bahas secara detail pada saat kita membahas tentang syirik. Tapi poinnya adalah ada alihah, ini alihah ya. Alihah ini bisa diperuntukkan untuk Allah, bisa diperuntukkan untuk selain Allah. Dan sekali lagi, kalau memindahkan makna alihah untuk Allah, maka tauhid. Kalau memindahkan makna alihah, al-ilah ini kepada selain Allah, maka syirik. Jadi harus jaga banget. Ini nanti kita akan bahas juga tentang apa saja yang membatalkan syahadatain nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin pekan depan atau mungkin 2 pekan lagi. Oke. Oke, jadi yang pertama ini ada alihah. Yang kedua ada rob. Nah, kalau rob ini apa? Kalau alihah itu tadi yang berhubungan sama sikap, sama sifat, sama hati, sama perbuatan kita gitu. Nanti ada muslim, ada munafik, ada segala macam kan, fasik. Kalau muslim benar-benar ngejalanin apa yang Allah pengen dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalau fasik udah tahu yang Allah pengen itu A gitu ya, udah tahu Allah nyuruh ke kanan tapi kita malah ke kiri. Gitu. Kalau yang munafik itu dia masih kata Allah suruh kanan ya. Kalau suruh kanan misalnya, suruh kanan nih. Kalau orang fasik itu kadang-kadang nggak boleh nih kamer misalnya, mabuk-mabukan. Tapi dia malah mabuk-mabukan. Tapi dia tahu bahwa dia itu salah. Tapi kalau orang munafik di depan kita enggak, tapi di belakang, nah gitu ya. Nanti kita bahas lagi detail tentang itulah. Oke. Nah, Rob ini bisa diperuntukkan untuk Allah, bisa diperuntukkan untuk selain Allah juga. Tapi bedanya apa? Kalau Rob ini adalah ucapan. Jadi gini, contoh. Kalau Rob ada roba, ro sama ba gitu ya. Di depannya ditambahin alif lam, ya, maka jadi ar-rob. Alif lam ini, jadi kalau ada apa ya namanya? Dimakrifatkan maksudnya. Jadi kalau ada rob tapi ditambahin alif lam itu maknanya adalah Allah. Itu yang pertama. Ada rob, ada tambahin ar-rob gitu ya. Maka itu adalah Allah. Ini rob ini berhubungan sama ucapan. Atau misalnya yang di Al-Fatihah ada Rabbul Alamin. Ada Rob disandingkan dengan sifat-sifat ketuhanan. Rabbul Alamin artinya Tuhan semesta alam. Atau Rabbun Nas. Ada Rob, ada manusia. Berarti Tuhannya manusia. Nah, cuman pertanyaan kan tadi kata Akang katanya ada yang untuk selain Allah. Iya, ada untuk yang selain Allah. Contohnya apa? Ada Rob ditambahin adar. Dar itu rumah. Jadi Robudar itu adalah tuan rumah. Ya. Atau ada kata-kata alfarosu, kuda. Rob alfarosu. Berarti bukan tuhannya kuda, tapi pemilik kuda. Atau iblu. Ada Rob di samping, ada artinya adalah pemilik onta. Nah, di sini maka ketika kita berdoa, sandingkan kata Rob dengan sifat-sifat ketuhanan. Sandingkan kata Rob dengan Ya Robbi. Ya Robbi. Tuhan kami. Robbi saya dan Rob. Berarti kan jadi Tuhannya saya. Gitu. Jangan Ya Rob, Ya Rob. Sebaiknya jangan kayak gitu. Karena Rob ini kan nggak jelas. Apa? Karena nggak ada depan, nggak ada belakang. Gitu. Oke? Nah, di sini ada sebenarnya kata Rob. Nah, ini nggak sembarangan. Kata Rob di dalam Al-Quran yang bilang bahwa Rob ini Tuhan. Contohnya di surat Yusuf ayat 41. Ini kata-katanya gini ya, Kang cuman baca sepenggal aja. Ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi robbahu. Fayasqi robbahu. Ini menceritakan tentang, hai
dua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya. Ini ngobrolin tentang penghuni penjara. Nggak mungkin penghuni penjara ngasih minum sama Allah, iya kan? Maksudnya di sini adalah memberi minum kepada tuannya. Makanya tadi pemilik kuda, tuannya kuda, pemilik onta, tuannya onta gitu. Bahkan di hadis juga ada yang seperti itu ya. Jadi ada kata alihah, ada kata-kata rob. Untuk alihah ini berhubungan sama sikap, berhubungan sama perbuatan, berhubungan sama lisan juga. Jadi bukan dilihat dari Tuhan kamu siapa? Allah. Kela, cenah Tuhana Allah. Tapi naha mabok-mabokan gitu. Cenah Tuhana Allah. Tapi naha malah korupsi gitu. Kayak gitu. Berarti Tuhan kamu bukan Allah. Tuhan kamu adalah nafsu. Tuhan kamu adalah keinginan. Pengen prestasi, menghalalkan segala macam cara. Itu Tuhan kamu. Jadi ketika ada sesuatu, kalau makna Allah tuh udah ngasih tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Allah udah ngasih tahu, ibadah itu semua haram kecuali yang diperintahkan. Maka ketika ibadah sudah diperintahkan, kita wajib untuk melakukan untuk yang wajib-wajib. Untuk yang sunnah-sunnah, karena Allah suka, maka kita menjalankan. Gitu ya. Untuk yang wajib, kita kerjakan. Semangat gitu. Itu kalau sebentar, kok Akang lupa ya mau ngobrol apa. Udah, balik lagi aja ke yang ingat. Oke. Jadi gitu. Jadi untuk Rob ini ngelihatnya tadi dari sisi kita gimana ketika ada sesuatu. Kalau ternyata Allah udah bilang bahwa ini boleh, yang gampang ya, ini halal, bukan, ini wajib, maka kamu lakukan, dan ternyata kita melakukan, maka Rob kita adalah Allah. Kalau kamu tidak melakukan, maka Rob kita adalah bukan Allah. Oke? Jadi yang dilihat itu ketika Allah memerintahkan sesuatu, apakah kamu melakukan atau enggak? Memerintahkan untuk melakukan, maka apakah kamu lakukan atau enggak? Memerintahkan untuk menjauhi, apakah kamu jauhi atau enggak? Ketika Allah nyuruh sholat wajib, sholat yang 5 waktu wajib, ternyata kita malah enggak sholat, naudzubillah, mohon maaf, bukan kita, ternyata orang lain enggak sholat, berarti dia Tuhannya bukan Allah. Ketika ada Allah udah bilang nggak boleh makan makanan yang haram, tapi ada orang-orang yang marah melakukannya dengan alasan, saya mumpung ada di Jepang, ya pengen nyobain. Berarti pada saat itu Robnya bukan Allah. Mohon maaf, berarti pada saat itu al-ilahnya bukan Allah. Itu yang berhubungan dengan al-ilah ya. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, tapi seseorang itu malah tidak melakukannya, maka dia al-ilahnya bukan Allah. Ketika Allah sudah memerintahkan jangan mendekati itu, tapi kita malah mendekati itu, nauzubillah, ketika orang lain malah mendekati itu, maka orang lain itu pada saat itu al-ilahnya bukan Allah. Pada saat ada orang yang korupsi, ketika dia korupsi, pada saat itu berarti Robnya bukan Allah. Ketika dia mencuri, pada saat itu Robnya bukan Allah. Ketika dia berzina, berarti pada saat itu al-ilah, mohon maaf, al-ilahnya bukan Allah. Maka sekali lagi al-ilah itu kepada sifat dan perbuatan. Kalau Rob itu pada penyebutan. Nah, tadi berikutnya kita masuk ke yang ini. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Tadi kita sudah membahas yang pertama, ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta dan seluruh makhluknya. Maka nggak mungkin ada zat yang menciptakan. Dari rumah yang tadi gitu ya, rumah-rumah yang megah pada saat ini, bukan rumah-rumah yang biasa, rumah-rumah yang megah pada saat ini, rumah-rumah yang kayak kastil-kastil tua gitu ya, yang biasa, yang
kebayanglah sama manusia kapanpun bisa dibuat yang kayak gitu asal ada bahannya gitu ya. Atau misalnya pada piramida yang begitu wah gitu, berat segala macam, susah untuk membuatnya, ternyata ada yang membuatnya. Gimana alam semesta ini? Dulu ini sambil cerita sedikit ya. Nanti terakhir yang apa namanya? Yang satu lagi mah nggak terlalu detail. Yang terakhir, yang tentang mengapa kita harus beribadah sama Allah. Oke. Jadi di sini tuh ada kayak waktu dulu. Waktu dulu tuh awalnya nggak ada listrik kan. Ini cerita tentang sejarah. Sejarah perkembangan revolusi industri. Dulu tuh nggak ada yang namanya listrik. Maka orang-orang itu manual. Ketika orang-orang akhirnya sudah menemukan sesuatu, bisa bikin mesin uap. Mesin uap itu kan sebenarnya konsep fisika kan. Kenapa akhirnya ditemukan? Bukan ditemukan dulunya sebelumnya tidak ada menjadi ada, bukan. Ada fenomena alamnya, tapi manusia belum menangkap fenomena itu sehingga tidak bisa membuat sesuatu dari itu. Oke? Maka dulu sebelum ada mesin uap semuanya manual. Pertanian manual, segala macam manual. Ketika sudah ada mesin uap, maka mulai muncul adanya kereta api lintas benua dan kereta api gitu. Orang-orang bisa memindahkan barang yang berat dan banyak dalam waktu yang lebih cepat. Gitu kan? Setelah itu, tiba-tiba mesin-mesin ini akhirnya masuk ke revolusi industri yang kedua, akhirnya revolusi industri yang memanfaatkan listrik. Oh, ternyata energi itu energi itu tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Konsep itu ada nggak sebelumnya? Udah ada, bukan konsep. Apa ya? Makhluk itu udah ada belum? Udah ada. Aturan itu udah ada belum sebelumnya? Udah ada. Cuman manusia nggak mengerti itu. Akhirnya suatu ketika karena elektrostatik, ternyata diusap-usap, dikepalain, tiba-tiba mancung-mancung. Wah, berarti ada sesuatu nih. Akhirnya mereka mendefinisikan. Apa ya definisi ini? Disebutlah termnya adalah electricity, listrik misalnya. Ketika listrik akhirnya berkembang, listrik itu bisa disimpan. Listrik itu bisa dibuat. Ketika udah dibuat, akhirnya banyak pabrik-pabrik pakai listrik ini. Banyak orang akhirnya nggak perlu tenaga manusia dan bisa beranjak ke listrik. Listrik ini ada elektron, ada segala macam kan. Dari sesuatu yang sangat kecil sampai yang besar itu ada di situ. Mohon maaf, dari sesuatu yang sangat kecil itu ada di listrik. Kalau sesuatu yang besar kan, waktu itu orang pernah bilang kan, jarak antara bumi dan matahari itu jarak ideal untuk hidup makhluk. Untuk hidup makhluk hidup. Di Mars nggak ada. Mervebu Mars. Di Venus nggak ada, di Mars nggak ada. Iya nggak? Benar-benar jarak yang cocok itu bumi. Buminya tiba-tiba jauh sedikit, ya udah wassalam. Buminya dekat sedikit, wassalam. Siapa yang mengatur jarak itu dari dulu sampai sekarang? Akhirnya di sini bisa hidup makhluk hidup. Bisa ada oksigen, bisa ada air. Yang itu adalah dua bahan utama agar manusia bisa hidup. Siapa yang ngatur itu? Allah. Allah. Jaraknya itu ribuan jutaan tahun cahaya, gitu kan? Dan itu eksak. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 gitu ya, itu eksak. Dan itu bisa kepakai kan sekarang dengan sains-sains sekarang akhirnya bisa menemukan apa gitu. Bahkan elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram, dan itu bisa dipakai, digunakan sebagai konsep dasar untuk menemukan apa, dan menjadi apa sekarang barang-barangnya. Ini laptop gitu kan, hard disk yang asalnya besar banget, komputer besar, akhirnya mengecil, sekarang ada SSD, sekarang ada lagi yang tipe-tipe yang lain, itu kan dari situ. Hukumnya itu udah ada. Cuman belum nyampe waktu dulu. Ketika udah nyampe, akhirnya ditemukan. Tapi masalahnya, siapa yang menjaga hukum itu agar ada dari dulu sampai sekarang dan tidak berubah terus-menerus? Kalau tiba-tiba berubah, maka ya listrik ini nggak bisa stabil seperti ini. Kita nggak akan bisa punya laptop. Bayang ya. Itu dari ayat-ayat dari makhluknya. Atau misalnya dari kita. Dari manusia. Bayangin. Cuman
Dan sperma bisa jadi seperti kita. Bahkan manusia pun nggak bisa buat yang kayak begini. Siapa yang membuat? Siapa yang membuat gen? Siapa yang membuat golongan darah? Siapa yang membuatkan darah AB itu tidak mungkin lahir dari orang tua yang punya O salah satunya? Iya kan? Siapa yang bikin aturan itu? Udah gitu, kok bisa dari yang tadi sel sperma ovum tiba-tiba akhirnya berkembang. Oh, ternyata ada nutrisi. Siapa yang bikin sistem nutrisi janin? Siapa yang bikin sistem rahim? Emang tiba-tiba sekonyong-konyong ada? Itulah salah satu luar biasanya Allah. Berikutnya ada ayat-ayat syariah. Kalau ayat-ayat syariah kan dari tadi ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu yang langsung dibuktikan dalam dunia nyata ada gitu. Maka akhirnya kita mempercayai apa yang sebelum dan setelahnya. Ya, karena di Al-Quran ini, coba buktikan ada nggak di dalam Al-Quran ini satu ayat pun yang tidak benar. Salah satu logikanya adalah buktikan salah satunya benar, menceritakan tentang yang dulu gitu ya, tapi ternyata ada contoh misalnya yang ini logika akang ya. Nabi Muhammad itu nggak pernah datang ke satu lautan yang di lautan itu ada asin, ada tawar, seakan-akan ada sekat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah ke sana. Dan tidak ada kisah yang menceritakan tentang ada sahabat pun yang pernah ke sana. Tapi di Al-Quran menceritakan tentang itu. Bagaimana caranya? Bagaimana logikanya? Kok bisa? Selain jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat itu dari wahyu. Kebayang ya? Ketika ada sesuatu yang tidak mungkin tapi ternyata terbukti gitu ya, berarti kan sesuatu itu benar gitu. Ketika kita sudah yakin bahwa itu adalah benar, nggak mungkin itu adalah, nah nanti kita bahas tuh di Ma'rifatur Rasul, nggak mungkin Al-Quran itu adalah buatan seorang Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan gitu ya. Nanti kita bahas di sana, buktikan di sana. Maka ketika itu kita udah yakin bahwa Al-Quran itu benar, maka ketika menceritakan tentang yang lalu, itu pun benar. Dan ternyata bukti-buktinya ada kan. Oh iya, Nabi Nuh ternyata obatnya Nabi Nuh itu ditenggelamkan, ada kapalnya, ada apanya gitu kan. Oh, ada cerita tentang Fir'aun di Al-Quran. Oh, ternyata memang benar Fir'aun itu masih ada sekarang. Itu salah satu bukti kekuasaan Allah. Buat apa? Buat pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Benar kan? Nah, baru berikutnya, oh iya berarti kita juga meyakini bahwa apa-apa yang diceritakan dalam Al-Quran di masa mendatang adalah benar juga. Oh, ada surga, ada neraka. Oh, ada padang mahsyar. Oh, ada yaumul mizan. Oh, ada hari berbangkit. Itu kan nyambung ke semuanya gitu. Kebayang ya? Gitu. Jadi bisa dari ayat-ayat kauniyah, bisa dari ayat-ayat syariah. Atau bisa jadi dari ini. Yang berikutnya nih. Fenomena terkabulnya doa. Akang udah pernah cerita ke teman-teman. Ada fenomena terkabulnya doa. Pernah kan teman-teman ngerasa bahwa teman-teman gak bilang sama orang, tapi ternyata tiba-tiba Allah mengabulkan. Kalau akang pernah, mohon maaf ini nanti akang nambah 5 menit ya, 9 sampai 17.05. Oke, fenomena terkabulnya doa. Akang waktu itu, akang pernah cerita juga ke teman-teman. Mungkin ada yang udah pernah diceritain lagi, gak apa-apa lah ya. Waktu itu pas lagi Jumatan, akang ke-20, tiba-tiba di 20 teh akang nggak tahu waktu itu ternyata di 20 kalau Jumatan tuh biasanya ada makanan pas udah pulang. Kan yang lain pada anak-anak pada langsung ngambil ya, si Gapsot langsung ke gedung Serbaguna gitu ngambilin makanan biasa, mahasiswa atau siswa gitu ya.
Sama, Akang juga dulu kayak begitu, sigap kalau yang kayak gitu. Nah, Akang nggak tahu, jadi diam aja. Tiba-tiba pas ngeliat, wah, asa enak, bakso tahu. Itu dalam hati, itu dalam hati. Akang lupa waktu itu. Tiba-tiba nyampe ke kampus, di meja Akang ada bakso tahu. Dan bakso tahunya lebih enak. Masya Allah. Siapa yang ngedengerin itu? Siapa yang ngedengerin itu? Itu cuma celetukan dalam hati Akang. Gak ada yang tahu sama sekali. Celetukan dalam hati Akang. Berarti kan itu salah satu yang membuktikan bahwa Insya Allah, Allahu Akbar, bahwa Allah tuh mendengar loh. Atau misalnya di Al-Quran. Ini kalau yang tadi yang cerita-cerita tentang Akang ya. Akang pengen apa, tiba-tiba dikasih apa. Waktu dulu Akang SMP. Akang tuh termasuk orang yang lain tuh SMP 2 tuh terkenal orang-orangnya bukan borju ya. Segala macam tuh barang-barangnya yang wah-wah lah. Sepatu langsung Adidas, udah gitu Villa atau apa gitu. Akang tuh dari dulu nggak pernah kepikiran itu. Tiba-tiba suatu ketika Akang pengen, dan pas orang tua ada uangnya. Padahal dulu, wah susah lah untuk mikir yang kayak gitu. Udah gitu ada diskon lagi. Akang masih ingat, harus 400.000 gitu jadi 200.000 gitu. Tapi itu dulu gitu. Tahun berapa ya? 2000? Akang lupa ya 200.000 gitu. Iya dah, 200.000 itu 2001. Bayangin mahal itu. Tapi ada gitu, alhamdulillah gitu. Allah tahu banget. Mungkin teman-teman punya cerita-cerita yang lain. Coba diingat-ingat sama teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman semakin, oh iya ya, ternyata Allah tuh mendengar kita loh gitu. Allah tuh mendengar kita loh. Bahkan di Al-Quran juga sering banyak kan menceritakan tentang ada orang-orang yang memanjatkan doa gitu ya kepada Allah, atau ya akhirnya Allah ngasih tahu bahwa Allah tuh ada gitu. Contohnya di surat Al-Anbiya ayat 76. Dan ingatlah kamu kisah Nuh. Sebelum itu ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Di situ bilang doa. Atau ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Berdoa, Allah kabulkan. Dan kenyataannya 100-300 menang kan. Walaupun pada saat itu perang Badar tuh awal-awal, wah masih susah-susah banget lah Muslim. Bahkan setelahnya juga berapa, tapi menang. Karena memohon kepada Allah. Pernah dalam kisah ada seorang tiba-tiba di sana tuh kering, nggak pernah hujan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kita udah kering nih, susah nanti nggak makan atau apa, Akang lupa konteksnya, perkataannya apa, tapi konteksnya kayak gitu. Akhirnya Rasulullah memintakan doa sama Allah dan langsung turun hujan. Oke, jadi ada fenomena pengabulan doa. Mungkin Akang sampai sini aja ya. Untuk yang satu lagi, yang ini nggak akan Akang bahas sekarang, nanti kita akan bahas minggu depan. Mungkin itu aja dari Akang. Terima kasih sekali lagi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan tanya ke panitia, gitu ya, ke pengurus, atau bisa juga langsung kalau misalnya di grup kelas 10, langsung aja tanya di sana. Tag Akang ya, bisa Akang nggak melihat gitu ya. Jadi langsung di tag Akang, Kang, saya ada pertanyaan ini. Kalau misalnya ada yang pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung sampaikan ke Akang. Nanti insya Allah kalau misalnya Akang bisa, kalau misalnya bisa nanti Akang jawab, kalau nggak bisa nanti Akang coba untuk tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Gitu ya. Terima kasih, semoga pemahaman kali ini menambah khasanah kita, pemahaman kita, keyakinan kita, pengenalan kita sama Allah, bahwa Allah tuh kayak gitu loh gitu. Bahwa Allah tuh kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kang Hari yang udah memaparkan tentang kita untuk mengenal Allah ya. Semoga teman-teman tadi bisa dapat hikmahnya, faedahnya dari apa yang disampaikan Kang Hari. Barangkali mau dibuka sesi tanya jawab Kang atau gimana? Boleh kalau mau ada. Iya, barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyain.
misalnya ada permasalahan hidup gitu kan, atau enggak lagi ada keresahan, boleh ditanyain, atau biar mempercepat waktu paling. Aku aja deh Kang yang mau nanya. Oh, boleh, boleh, boleh. Ini Ternyata Kang mengenai nggak nggak terlalu berhubungan sama materi, tapi pengen tahu juga gitu kan, gimana gimana sih Kang batasan-batasan hubungan kita sebagai seorang Muslim gitu kan kepada orang-orang yang non Islam gitu kan, ya Kristen yang kayak gitu. Nah itu kan yang kita tahu iya gitu kan, maksudnya tidak mencampuri ibadahnya gitu, kita nggak usah ngasih selamat kayak gitu. Tapi ada lagi nggak sih batasan-batasannya, misalnya apakah kita boleh mendoakannya, apakah kita boleh menyenangkan hatinya dengan memberikan hadiah, nah kayak gitu kan. Gimana sih dalam Islam itu kan? oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang memberi hadiah nggak apa-apa. Untuk yang apa namanya tadi mendoakan, jika mendoakannya misalnya, aduh ini teh soleh pisan gitu ya, semoga dia bisa masuk Islam gitu ya nanti gitu. Sama seperti waktu dulu Rasulullah SAW mendoakan semoga salah satu Umar masuk Islam, gitu kan ya? Pernah ya? Gitu. Dan itu diperbolehkan dua-duanya. Justru sebenarnya waktu dulu Rasulullah SAW apalagi di awal-awal kan rata-rata mayoritas bukan Muslim, ya nggak? Apa yang Rasulullah lakukan? Ya sebenarnya justru Rasulullah SAW lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya kepada mereka. Agar apa? Agar mereka menjadi, agar mereka lebih tertarik sama Islam. Karena kalau misalnya lihat dari sejarah, ini sejarah ya. Iya, bukan Yajuj Majuj, apa sih? Aus Khazraj. Itu di Arab itu dari dulu sampai sebelum turunnya Islam selalu berseteru. Bahkan sampai bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhannya itu hanya karena hal sepele. Tapi ketika Islam datang, ketika Islam itu nggak ada lagi. Bang ya. Justru yang diperintahkan adalah ya kita berbuat baik kepada mereka. Yang nggak boleh itu kita ngikutin ibadah-ibadah mereka. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita berbuat baik, kita ngasih hadiah, yang penting bukan hadiah misalnya pas misalnya pas tanggal 25 misalnya gitu ya. Ya itu mah dihindari lah yang seperti itu, karena man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Poinnya adalah kalau muamalah itu boleh kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan salah satunya adalah mengikuti ibadah mereka. Kalau misalnya ini gimana? Lagi ada ibadah-ibadah orang lain gitu ya. Ya ketika memang ada orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga ya jaga. Karena kita di Indonesia sekarang ya. Memang kesepakatannya seperti itu, ya jaga ya jaga. Enggak berarti ketika memang ada polisi, oh berarti polisinya itu ngejaga itu ikutan ibadah mereka ya. Enggak, itu beda, bukan. Yang ikutan tuh datang ke sana gitu ya, dan melakukan tata cara peribadahan mereka, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Begitu. Tapi overall justru kita harus baik sama mereka. Kita harus memperlihatkan akhlak yang baik sama mereka. Kita harus care sama mereka karena itu yang salah satunya yang mereka lakukan juga kepada orang-orang Muslim gitu. Yang mereka lakukan pada orang-orang Muslim. Bahkan orang-orang Muslim yang jauh dari, makanya kita harus aware sama teman-teman sekitar kita gitu. Agar jangan sampai ada saudara-saudara di sekitar kita yang ternyata mereka nggak mampu, kita nggak bantu, yang bantu adalah yang non Muslim dan akhirnya malah mereka keluar dari Islam. Dan ada beberapa kasus yang seperti itu. Tapi evaluasinya ke kita. Jadi oh iya berarti kita nggak care sama mereka. Jadi jelas ke muslimah iya. Nah ke non muslim aja baik, apalagi ke kita gitu, ke sesama muslim. Mungkin itu ya simpelnya. Nanti kalau ada yang detail-detail pengen ditanyakan bisa nanya lanjut aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi teman-teman yang mau nanya atau kita cukupkan aja pertemuan hari ini? Apa dicukupkan aja. Nanti insya Allah materinya akan share ke Ray. Nanti mungkin akan di-share ketika sudah beres KIT. Sama ini kan ada yang nitip pertanyaan juga nih, ada yang masuk, paling dijawab singkat aja paling Kang, biar waktunya nggak makan banyak.
pertanyaannya tuh, Kang, awal mulanya ada Allah tuh gimana? Kan kalau manusia ada yang menciptakannya. Kalau Allah kayak gimana? Kayak gitu. Nah, Mungkin apa ya? Apakah Allah tiba-tiba ada kayak gitu kan? Gitu kan. Ping gitu kan? Atau Allah tuh gimana sih gitu kan? Allah tuh dibentuk apa gimana gitu. iya. Mungkin pertanyaan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang menarik. Biasanya orang-orang yang berfilsafat yang memikirkan tentang ini. Terus kalau misalnya Allah ini gimana dong, Allah yang tiba-tiba ada gitu atau gimana? Nah, sama seperti halnya mungkin Akang sering mengatakan di sini, ketika ada sesuatu yang goib, kita itu nggak bisa tahu kecuali yang memang diberitahu. Kalau kita nggak dikasih tahu sama Allah tentang adanya alam kubur, maka kita nggak akan tahu alam kubur itu seperti apa. Tapi Allah ngasih tahu alam kubur itu kayak gini, ada siksanya, ada nikmatnya. Maka ketika sudah dikasih tahu, maka bisa kita yakini dan bisa kita sedikit terbayang. Nah, yang goib ini sangat banyak. Bukan cuma tentang Allah, tapi tentang malaikat, tentang syaitan, tentang jin, dan segala macamnya. Dan yang paling jelas jawabannya adalah ketika memang tidak diberitahu, kita nggak bisa nyari tahu. Kenapa sekali lagi kita menyebut Allah itu Allah? Karena Allah yang menyebut, ya Allah yang ingin disebut sebagai Allah. Nah, ini belum kejawab ya tadi ya sebenarnya. Kenapa sih kita nggak nyebut misalnya Yesus, Siddhartha Gautama, atau ada Zeus, ada segala macam? Kenapa kita nggak menyebut Allah itu? Padahal yang kita sebut ya intinya Allah. Ya enggak, karena ya sama kayak kalian ngobrol ke Akang gitu ya. Kalau di sini ya panggillah Kang gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman tiba-tiba masuk ke informatika, ya panggil saya Bapak di sana. Gitu ya. Clear ya? Ya, manusia pun kayak gitu. Kenapa kita menyebut Allah itu Allah? Ya karena Allah pengen disebut Allah. Karena Allah pengen disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Maka kita nggak boleh menyebut Allah dengan nama-nama yang tidak ingin dia sebut. Kenapa kita bisa kayak gitu? Karena kita tahu. Karena dikasih tahu sama Allah. Tapi gimana caranya Allah itu ada atau enggak? Itu goib. Kita nggak tahu. Maka ketika kita nggak tahu, kita sekarang ini sesuatu yang goib. Kecuali kalau misalnya gimana proses ovulasi dan segala macam itu kan bisa kita lihat langsung ya. Oh ternyata kayak begini nih. Itu real. Tapi untuk sesuatu yang goib kita nggak bisa ngobrol. Karena kalau sesuatu yang goib itu di luar nalar kita. Sama seperti mempertanyakan gimana caranya Rasulullah dalam sehari semalam kok bisa ketemu sama Allah atau gitu balik lagi. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha balik lagi dalam satu malam. Itu sesuatu yang nggak logis. Gimana caranya? Kok tiba-tiba bisa? Ini sesuatu yang mukjizat ya, yang ada di dunia ya, bukan sesuatu yang goib tanda kutip yang benar-benar nggak kita kebayang. Gimana caranya pada saat itu? Pada saat Fir'aun mengejar Nabi Musa cuman melemparkan tongkat, udah gitu langsung terbelah. Apakah tongkatnya itu tongkat sakti? Apakah tongkatnya itu tongkat yang berteknologi tinggi kalau sekarang? Enggak. Cuman dikasih tahu, Musa ketokkan ke sana. Ketika diketokkan, maka dibelah tuh. Nah, logikanya gimana kalau kita pakai logika? Salah satu jawabannya adalah yaitu kun fayakun ya Allah. Allah tuh kalau udah kun fayakun ya udah segala macamnya bisa dilakukan. Tapi itu terjadi hanya kepada nabi dan rasul kan. Itu mukjizat gitu. Selain itu ya nggak bisa. Nah, sama halnya apalagi ini sesuatu yang goib di luar kita ya. Gimana sih alam kubur tuh bentuknya, alamnya, segala macamnya? Pertanyaannya, buat apa kita tahu itu? Justru poinnya Allah ngasih tahu yang penting-penting aja. Yang pentingnya itu apa? Hati-hati di dunia. Dunia itu cuma satu-satunya tempat yang nanti menentukan kamu ke surga dan ke neraka. Karena apa? Kalau kamu gagal, dikubur aja, udah disempitkan. Udah ada siksa kubur. Kalau kamu luar biasa di dunia, amalannya banyak, maka akan dilapangkan. Dan bahkan kamu nanti pada saat di alam kubur tuh pengen, ya Allah cepet
cepet nanti langsung masuk surga ya Allah. Pengen kayak gitu. Taunya dari mana? Ketika disampaikan dalam firman Allah atau dalam hadis Nabi. Ketika di luar itu nggak bisa. Sekali lagi, kalau sesuatu yang logik aja, yang di dunia ini aja, yang mukjizat itu tidak bisa terukur oleh logika, ya udah, kita nggak usah nanya. Dan pertanyaan yang penting adalah, kenapa? Emang untungnya apa? Dan sekali lagi, Allah akan memberitahu ketika memang itu penting untuk kita tahu. Bang ya? Karena ilmu Allah itu luas. Penanya Allah, nanti ada cerita juga kan yang penanya Allah itu cuma sekian setitik doang. Ternyata kayak setitik di lautan yang luas itu ilmu yang Allah kasih ke kita. Jawabannya karena memang kita nggak sampai ilmunya ke sana. Karena memang Allah nggak ngasih. Gitu. Mungkin itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga yang tadi nanya bisa terjawab ya, kebingungannya itu ya. Sama mungkin menarik juga nih Kang untuk nanti pengurus juga bikin satu wadah gitu ya. Buat mungkin teman-teman kan pertanyaan-pertanyaan ini kan nggak muncul pada suatu saat. Iya, Mungkin akan ada ya pas lagi misalnya lagi buang air besar gitu kan tiba-tiba Allah tuh gimana gitu kan, biasanya kan emang pas momen-momen yang nggak pas gitu kan, tiba-tiba ada pertanyaan yang wah banget gitu sebenarnya. Mungkin nanti kita akan sediakan biar nanti di KIT selanjutnya bisa dijawab dan bisa ya nggak lupa gitu kan. Kalau sekarang kan keingetan, kalau nggak dicatat ya kan kelupaan. Lupa ya. Mungkin Sama satu lagi tipsnya dari Akang. Teman-teman selalu megang HP kan? Ini salah satu yang Akang lakukan ketika Akang ingat sesuatu, Akang langsung tulis di WhatsApp. Biar nggak hilang. Kenapa di WhatsApp tuh biar nggak hilang? Jadi apapun, Akang kayak bikin grup, satu grup keuangan, satu grup apa, satu grup tentang S3, satu grup apa, itu sengaja di situ. Karena yang paling bisa dijangkau itu handphone dan paling gampang itu WhatsApp. Jadi ketika teman-teman ingat langsung tulis. Jangan nggak ditulis, biasanya nanti apa ya tadi ya. Gitu. Sip, teman. Ya, ya, alhamdulillah teman-teman, maaf lewat lumayan ini, tapi semoga ilmunya benar-benar mencerahkan dan mengisi jiwa kita ya, yang setiap harinya tertumpuk oleh PR gitu kan. Semoga jadi makin semangat lagi untuk belajar di hari-hari selanjutnya. Itu aja teman-teman yang bisa dari pengurus dan dari Kang Hari berikan di KIT hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Marilah kita mengakhiri KIT hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih teman-teman tadi yang udah hadir hampir 30-an orang. Semoga Allah catatkan sebagai amal saleh. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.